Salam, salam bahagia, teriring doa, kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa dalam suasana bahagia dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan sharing kali ini bertemakan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dekat dan mau hidup bersama manusia di dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan karena saya mencari, tetapi Tuhan yang memanggil saya melalui ibu saya ketika saya kelas 5 SD di sekitaran tahun 1970. Ibu saya mengajak saya untuk beribadah di gereja pada hari Minggu, dan saya kemudian ikut dengan senang hati karena saya memang sebelumnya telah melihat suasana di gereja, para jemaat memuji Tuhan, menyanyi puji-pujian dengan suasana sukacita. Jadi saya sebagai anak kecil, saya senang bergereja karena suasana jemaat di gereja, suasananya suasana damai, sukacita, bahagia. Tetapi perjalanan hidup saya tidak mulus belaka. Kemudian kelas 6 saya justru mengalami ketertekanan kehidupan sampai SMA. Kemungkinan besar karena pada saat itu dasar-dasar kekristenan saya memang kurang, karena saya dari lingkungan pedesaan yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, belum pernah membaca kitab suci. Jadi saya mengalami ketertekanan kehidupan karena adanya perubahan status sosial sampai SMA. Dan kemudian ketika SMA, saya justru belajar semua agama, belajar keyakinan, belajar tentang berbagai hal-hal yang bersifat supranatural, kebatinan, dan sebagainya. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus Kristus begitu maha panjang sabar. Di saat saya sudah sekitar 3 tahun mempelajari berbagai agama, Tuhan berbisik lembut dengan saya, cukup. Dan kemudian saat itu saya CD, dan saya merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saya. Tetapi saya bandel. Ketika itu saya juga tidak kemudian belajar lebih dalam tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya pendidikan, kedinasan. Disitulah saya baru belajar membaca kitab suci. Dan sejujurnya saya dari gereja mainstream. Kemudian di tahun 1980-an baru ada gerakan karismatik di Indonesia sedang tumbuh. Saya juga mengikuti karismatik. Kemudian setelah lulus pendidikan kedinasan, saya bekerja di Kalimantan. Saya kemudian aktif di dalam pelayanan, aktif sekolah minggu, kemudian juga pelayanan di transmigrasi, menjadi ketua pemuda, menjadi majelis perwakilan pemuda, dan seterusnya. Tetapi saya belum merasakan kehadiran Tuhan. Saya belum mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saat itu saya harus pelayanan, harus aktif dalam kegiatan. Jadi saya semenjak itu aktif sampai tua, saya aktif dalam pelayanan. Dan saya juga rajin, hampir tidak pernah absen untuk beribadah di gereja setiap minggu. Tetapi saya merasakan depresi berat. Ada ketertekanan semenjak SMA berpengaruh sampai saya pensiun. Jadi hidup saya selama
saya hidup, bekerja, dan pensiun, saya aktif pelayanan, tapi hidup saya masih tawar, gersang, dan hampa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara saya di masa saya stres, di masa saya masih gersang, tawar, hampa. Tuhan sungguh luar biasa mengasihi saya. Jadi bukan saya yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi saya. Kemudian ketika saya udah pensiun, di usia saya 57 tahun, saya mengalami sakit penyakit kronis. Jadi ada sakit tumor, kemudian serangan jantung, operasi batu ginjal, asam urat, dan sebagainya. Saya dirawat oleh 8 spesialis dokter. Di masa itulah Tuhan sedang memproses saya. Jadi kadang saya bertanya, mengapa begitu lama Tuhan memproses saya? Tapi serasa Tuhan menjawab saya karena saya bandel. Karena Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang lembut. Jadi seharusnya saya mengenali suara Tuhan. Tuhan sudah berkenan datang di dalam diri saya sejak kelas 5 SD, sehingga saya merasakan sukacita. Tapi saya bandel, malah stres. Kemudian SMA, Tuhan kembali melawat saya, hadir dengan kelembutannya. Saya merasa bahagia, tapi saya masih bandel. Dan kemudian saya bekerja, malah hidup saya aneh, nggak karu-karuan. Walaupun saya aktif dalam pelayanan, giat beribadah di gereja, membaca firman Tuhan, tapi saya tidak merasakan keindahan membaca firman Tuhan. Tapi Tuhan tetap menjaga, memelihara saya. Dan kemudian Tuhan di dalam hak prerogatifnya, di dalam anugerah kasih kemurahan Tuhan, 57 tahun, Tuhan berkenan melalui sakit penyakit, saya diproses untuk sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan selama sekitar 3 tahun. Jadi selama 3 tahun di dalam proses pemulihan saya, pemulihan jiwa dan fisik saya dirawat psikiater, saya dirawat juga oleh spesialis yang lainnya. Dan kemudian di usia 60 tahun, saya baru merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Jadi begitu lama, saudara-saudaraku. Jadi saya merasakan sekali saat ini bahwa saya tidak mau lagi hidup seperti di masa lalu saya. Saya ingin benar-benar dekat dengan Tuhan. Saya ingin melekat dalam pohon kehidupan. Itu yang pertama, bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa berkenan untuk hidup bersama saya dan bersama manusia yang lain di dunia ini. Hidup sebagai manusia, Tuhan yang berkenan mau menjadi manusia dan dekat dengan manusia, bahkan hidup bersama-sama dengan manusia, dan juga menolong, menyertai, memelihara, menolong manusia, bahkan orang-orang berdosa seperti saya ini. Itu pertama saya bisa merasakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dan kemudian yang kedua, setelah saya merasakan pengenalan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, berdasarkan pengalaman hidup saya yang dilawat Tuhan, dan kemudian karena Tuhan berkenan sudah melawat saya, Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam diri saya, maka kemudian Tuhan berkenan menuntun saya, dan saya sekarang merasakan indahnya firman Tuhan. Saya merasakan membaca ayat demi ayat, sungguh bahwa firman Tuhan itu sungguh hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dan firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Jadi saya bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya dan pengajarannya melalui firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, yang memberikan pengajaran, yang memberikan pemahaman tentang hidup Tuhan Yesus Kristus, akan karya Tuhan Yesus Kristus, akan pengajaran Tuhan Yesus Kristus, akan mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana firman Tuhan, Alkitab ini menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi manusia, dan kemudian
datang ke dunia, berkenan datang ke dunia untuk hidup bersama manusia, dekat dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkenan untuk dekat dengan manusia yang berdosa seperti saya, bahkan hidup bersama manusia yang berdosa seperti saya, dan kemudian memberikan berbagai mujizat-mujizat yang menunjukkan kekuasaan, yang menunjukkan Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengajarkan ajaran yang sungguh indah luar biasa. Tentu saya tidak akan menjelaskan satu demi satu. Saudara-saudaraku bisa membaca sendiri karena Alkitab ini sudah ada hadir di dunia ini dan sudah diterjemahkan di dalam berbagai bahasa di dunia ini, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa daerah di Indonesia ini. Jadi setiap orang bisa membaca firman Tuhan, bisa membaca Alkitab untuk memahami siapa Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab dengan berbagai bahasanya masing-masing. Bahwa saya mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi karena lawatan Tuhan, Tuhan yang memanggil, memilih, dan mencari saya, bukan saya yang mencari. Saya yang sudah berdosa, hampir masuk neraka, sudah harusnya mati, tetapi Tuhan berkenan mengangkat saya hidup kembali, dan kemudian Tuhan berkenan untuk memperlihatkan kasih Tuhan, sehingga saya sekarang masih hidup dalam proses pemulihan dan merasakan kehadiran Tuhan. Saya sekarang merasakan damai sukacita, tentram, ada kelegaan, ada ketenangan di dalam hidup saya. Dan kemudian saya mengenal Tuhan secara pribadi melalui firman Tuhan, melalui Alkitab ini. Saya sekarang dapat merasakan, jika dulu saya membaca firman Tuhan seperti buku biasa dan kadang bosan, tapi sekarang saya merasakan ayat demi ayat betapa indahnya firman Tuhan ini yang mengajarkan akan kasih Tuhan, yang mengajarkan Tuhan yang Maha Kuasa berkenan datang ke dunia dengan kasih-Nya, dengan kelemah lembutannya, dengan pengajarannya dan mujizat-mujizatnya. Mujizat yang terbesar adalah Tuhan berkenan menderita, wafat di kayu salib, kemudian turun ke dalam kerajaan maut, bangkit untuk menjadi juru selamat penebus manusia, sehingga manusia bisa selamat, mendapatkan kesempatan untuk bersama Tuhan Yesus Kristus kembali. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.